Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan tentang pembahasan di bab sebelumnya mengenai bumi dan tata surya. Kemarin kita sudah belajar mengenai benda-benda langit, salah satunya planet, beberapa susunan planet. Kemudian kita sudah belajar tentang benda-benda langit lainnya seperti komet, asteroid, meteoroid, kemudian ada bintang, kemudian ada Pluto dan lain sebagainya. Sekarang kita akan melanjutkan bab yaitu bertema atau berjudul bumi. Nah, bumi seperti yang kita tahu, bumi ialah salah satu planet yang dapat ditempati atau ditinggali oleh makhluk hidup, sehingga bumi memiliki beberapa struktur lapisan kulit atau struktur lapisan planet yang dapat kita pelajari. Yang pertama, lapisan penyusun bumi itu adalah terdiri dari kerak bumi, di mana kerak bumi itu adalah lapisan terluar dari bumi dan terdiri atas tanah dan bebatuan, sehingga kerak bumi itu yang berada di bagian paling luar yang dapat kita lihat atau dapat kita temukan di sekitar kita. Yang kedua adalah selimut bumi, yang mana selimut bumi itu dia berada di bawah kerak bumi, yang mana di bawah kerak bumi itu terdapat material cair yang biasanya itu magma, atau biasanya magma itu dapat kita temukan di dalam gunung berapi. Kemudian yang terakhir ada inti bumi. Inti bumi adalah penyusun utama atau pusat dari planet bumi. Nah, inti bumi itu terbagi menjadi dua, ada inti luar dan ada inti dalam. Inti luar itu terdiri atas besi dengan nikel, dan yang inti dalam itu adalah merupakan pusat bumi, di mana dia itu bentuknya seperti bola, yang mana biasanya dia itu bagiannya sangat dalam dan suhunya memiliki suhu yang paling tinggi atau biasanya panas. Nah, di sini dari pemaparan materi yang sudah saya sampaikan, bisa kalian lihat pada slide di sini. Lapisan penyusun bumi yang pertama itu adalah crust, atau tadi bisa kita sebut sebagai lapisan kerak bumi. Kemudian ada lapisan mantel, atau kita sebut sebagai selimut, lapisan selimut atau lapisan pelindung tadi. Kemudian ada outer core, itu adalah inti luar, inti bagian luar. Sedangkan inner core itu adalah inti bagian dalam. Sehingga bisa kalian amati, crust ataupun kerak bumi itu adalah bagian yang paling terluar dari bumi, yang mana itu adalah sebagai penyusun bumi. Penyusun bumi itu biasanya ada bebatuan, ada tanah, ada air, dan lain sebagainya. Itu yang dapat kita lihat pada umumnya. Kemudian ada selimut bumi yang berada di bawah kerak bumi, bagian nomor 2. Di bagian nomor 2 tadi terdapat beberapa material cair atau disebut dengan magma. Kemudian ada outer core atau bagian inti luar yang terdiri atas besi dan nikel, dan yang terakhir adalah inti dalam yang bentuknya seperti bola, yang mana suhunya itu yang paling tinggi, biasanya paling dalam, paling panas. Kemudian pergerakan bumi karena kita tadi tahu bahwa planet itu mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi planet, sehingga pergerakan bumi mengitari matahari itu menyebabkan dua kejadian atau dua pergerakan. Yang pertama itu ada rotasi. Nah, rotasi itu menyebabkan adanya pergantian siang dan malam di beberapa belahan bagian bumi. Kemudian ada pembelokan arah angin dan arus laut, ada angin laut, angin darat, kemudian ada perbedaan waktu. Gampangnya itu di Indonesia, bagian Indonesia itu terbagi menjadi 3 waktu. Ada waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Kemudian ada gerak semu harian matahari, dan yang terakhir adalah bentuk bumi tidak bulat atau sempurna. Sedangkan bagian revolusi bumi itu menyebabkan adanya perubahan musim pada beberapa bagian belahan bumi ataupun belahan benua itu memiliki perubahan musim yang berbeda-beda. Contohnya saja di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Biasanya itu pada sekitaran bulan Desember hingga bulan
bulan Desemberan hingga awal bulan Maret ataupun sampai Mei itu biasanya musim dingin ataupun musim penghujan, sedangkan setelah itu biasanya musim panas. Namun semakin lama semakin kesini karena dampak dari globalisasi menyebabkan perubahan musim yang tidak tentu, kadang hujan, kadang panas. Kemudian perbedaan durasi siang dan malam. Nah, perbedaan durasi siang dan malam itu sangat-sangat bisa dirasakan gampangnya saja antara Indonesia ataupun benua Asia dengan benua Eropa, di mana kadangkala waktu buka puasa antara benua Asia dengan benua Eropa itu berbeda. Kemudian ada penentuan kalender Masehi. Kalender Masehi itu seperti kalender yang kita lihat pada umumnya. Kemudian gerak semu tahunan matahari, dan yang terakhir adalah pembentukan rasi bintang. Kemudian kita beranjak ke bulan. Bulan yang gampangnya kita tahu, bulan itu bentuknya bulat seperti yang kita bisa lihat kadang di langit, namun tidak semua bulan itu bentuknya bulat. Kenapa seperti itu? Nanti kita bahas di subbab selanjutnya. Nah, bagian bulan atau lapisan bulan sendiri itu hampir sama seperti lapisan lapisan bumi tadi, di mana bulan itu terdapat namanya kerak bulan, kemudian ada namanya selimut bulan, dan yang terakhir itu ada inti bulan. Bentuknya hampir sama seperti pada planet bumi tadi, hampir sama, di mana kerak itu letaknya paling luar, selimut itu di bawahnya kerak, dan inti bulan itu berada di paling tengah atau paling dalam dari lapisan bulan. Kemudian bulan itu memiliki namanya revolusi bulan. Revolusi bulan itu apa? Revolusi bulan itu adalah perputaran bulan, sehingga yang kita tahu, bulan itu tidak hanya berbentuk bulat, namun kadang itu berbentuk seperti bulan sabit, kadang juga bulan itu bagiannya setengah. Oke, bisa kalian lihat pada revolusi bulan itu dimulai dari bulan baru, atau di sini hari pertama, di mana bulan baru itu hampir sama seperti bulan mati. Awal cerita atau awal bulan, pembentukan bulan itu berawal dari bulan baru, di mana dia terletak pada hari pertama, di mana bagian bulan itu berada di antara bumi dan matahari, sehingga bisa kita gambarkan bahwa di sini itu bagian matahari, bulan itu berada di tengah, dan bumi itu berada di paling terakhir, di mana bulan itu berada satu garis lurus antara matahari dengan bumi. Nah, ini ketika bulan sejajar dengan matahari dan bumi, maka disebut sebagai bulan baru. Nah, pada bulan baru ini, bulan biasanya tidak tampak dari bumi, atau kita tidak dapat melihat bagian dari bumi, karena bagian terang bulan itu berada di bagian menghadap matahari, sedangkan bagian gelapnya itu cenderung menghadap bumi, sehingga tidak nampak bentuk bulan. Kemudian masuk ke hari keempat ataupun hari kelima, bulan itu berubah menjadi bulan sabit. Seperti yang kalian lihat, bulan sabit itu adalah bentuknya seperti kita tersenyum, yang mana bagian tersebut bisa kita artikan bahwa seperempat bagian bulan itu dia terkena sinar matahari, sehingga yang nampak di bumi atau yang nampak kita lihat itu adalah seperempat bagiannya yang terkena sinar matahari. Nah, pada bulan sabit sendiri itu biasanya mulai terlihat cahaya, dan penampakannya tersebut terdapat di minggu-minggu pertama ataupun 1 minggu setelah pembentukan bulan baru. Kemudian diteruskan dengan bulan paruh. Bulan paruh itu bisa disebut sebagai bulan perbani, bisa juga disebut sebagai bulan setengah, di mana pada bulan setengah ini letak bulan itu berada pada garis tegak lurus, di mana dia itu membentuk sudut 90 derajat antara bumi dengan bulan. Jadi bisa kita ibaratkan
Di sini bagian bulan penuh atau bulan paruh. Di sini bagian bulan paruh itu, di sini bulan, di sini bumi. Letaknya itu adalah tegak lurus. Tegak lurus seperti ini. Jika pada posisi tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, itu dia adalah ketika bulan itu paruh atau bulan separuh atau bulan setengah atau bulan perbani, yang mana bagian bulan yang terlihat tampak di bagian bumi itu adalah setengah bagiannya, yang mana dia itu biasanya terdapat pada kuarter pertama, pada hari ke-8 ataupun hari ke-9 ketika bulan itu mulai berputar. Kemudian kita lanjutkan dengan bulan cembung. Bulan cembung adalah bagian 3/4 bagian bulan yang disinari atau yang dapat kita lihat dari bumi. Dapat pancaran sinar mataharinya adalah bagiannya 3/4. Kemudian dilanjutkan dengan bulan penuh. Ini bulan penuh atau bisa kita sebut sebagai bulan purnama. Bulan purnama, yang mana bulan purnama itu posisi bulan itu berada di belakang sendiri, yang mana bisa kita lihat berarti di sini matahari, kemudian di sini bumi, dan di sini bulan. Bulan itu berada di paling belakang, atau bisa kita artikan bumi itu berada di antara matahari dengan bulan, yang mana berada pada satu garis lurus. Nah, pada bulan purnama di sini biasanya itu terjadi pasang surut air laut atau biasanya dimanfaatkan oleh nelayan. Nah, di sini itu terjadi pada hari ke-14 ketika dari bulan baru atau pembentukan bulan baru. Kemudian kita lanjutkan pada hari ke-17, namanya adalah bulan cembung atau biasanya bulan cakram namanya. Bulan cakram, di mana bulan cakram itu hampir sama seperti bulan cembung, yang mana bagian bulannya yang terkena sinar matahari adalah 3/4 bagian. Kemudian dilanjutkan ke bulan paruh atau bulan perbani atau bulan setengah. Itu dia bagian yang terkena sinar matahari itu adalah setengah bagiannya yang dapat dilihat pada bumi. Kemudian dilanjutkan dengan bulan kesabit. Bulan sabit itu terjadi pada hari ke-25, di mana bagian bulan itu kembali yang hanya disinari matahari itu adalah bagian 1/4 bagian. Ketika sudah mencapai bulan sabit kembali atau pada hari ke-25, maka bulan itu akan membentuk bulan mati, di mana bulan mati itu sama seperti bulan baru atau awalan hari pertama pembentukan bulan baru, sehingga ketika bulan mati itu bulan tidak terlihat di permukaan bumi atau dilihat dari bumi itu tidak nampak. Itu adalah bagian revolusi dari bulan. Nah, yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pahami adalah penamaan dari revolusi bulan tersebut beserta hari-harinya.